Baik, perkenalkan nama saya Glenn Nur Tanjung dengan NIM 22 10911110035 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana FKIK ULM. Di sini saya akan mempraktikkan dari skill lab pemeriksaan GCS. Oke, jadi pertama-tama di sini ada pasien yang terbaring di tempat tidur. Jadi kita akan memeriksa GCS-nya, yaitu ada 3. Yang pertama dari matanya dulu, kemudian verbal dan motorik. Oke, Pak. Oke, masih bisa membuka mata dengan spontan, berarti nilainya 4. Kemudian kita langsung ngecek verbal dan juga motorik secara bersamaan dengan ngecek di bagian tangannya. Siapa? Aduh. Oke. Bapaknya masih ada menyampaikan satu kata, aduh, berarti nilainya 3. Dan tadi ada rasa sakit di bagian tangannya, berarti motoriknya nilainya 4, dimana itu artinya withdrawal. Melakukan pemeriksaan refleks patologis, yaitu ada Hoffmann-Tromner. Yang pertama kita memeriksa Hoffmann dulu, kita sambil fleksikan, kemudian kita kejutkan langsung. Bapak bisa mengarah ke sana, Pak? Oke, yang terakhir pemeriksaan Tromner. Oke, Bapak bisa mengarah ke sana. Langsung kita kejutkan. Oke. Pemeriksaan Hoffmann-Tromner negatif atau positif lemah, dan itu masih normal. Lakukan pemeriksaan refleks Babinski, yaitu menggunakan palu refleks yang di bagian ujungnya sini. Kemudian ke bagian kaki kita goreskan dari bawah ke atas secara tegas. Tuh. Refleks Babinski negatif. Oke, selanjutnya kita melakukan tes meningeal sign. Pertama kita tes Brudzinski 1. Pertama, biarkan pasien tidak ada menggunakan bantal. Kemudian kita miringkan kepala pasien ke kanan dan kiri terlebih dahulu. Siapa? Oke, kemudian kita langsung mengangkat kepala pasien ke bagian dada sambil melihat apakah ada refleks di bagian kakinya atau tidak ada. Oke, untuk Brudzinski 1 negatif. Kemudian kita lanjut ke tes Kernik, yaitu pertama kita lihat di bagian kakinya. Kemudian kita fleksikan kakinya sambil melihat kaki sebelahnya. Kalau misalkan kita angkat, kalau misalkan ada yang naik kaki sebelahnya, berarti itu tes Kerniknya positif. Siap ya, Pak? Oke, Kernik negatif. Yang terakhir yaitu Brudzinski 2, yaitu kita langsung fleksikan kaki secara lurus ke bagian atas sambil ngelihat kaki sebelahnya apakah ada pergerakan juga atau tidak ada. Oke, untuk Brudzinski 2 negatif. Oke, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan nyeri punggung di bagian bawah, yaitu yang pertama tes Lasek, yaitu kita ngecek dulu apakah ada nyeri di punggung bawah bagian bapaknya. Pertama kita langsung fleksikan kaki secara lurus ke atas. Baik Bapak, apakah ada nyeri punggung di bagian bawah? Tidak ada. Oke. Satunya lagi ya, Pak? Apakah ada nyeri, Pak? Tidak ada. Oke, tes Lasek berarti negatif. Yang terakhir ada Bragasikart, sama tapi kakinya di dorsofleksikan sambil dinaikkan ke atas. Kalau ada nyeri bilang ya, Pak. Ada nyeri, Pak? Tidak ada. Satunya lagi, Pak. Ada nyeri, Pak? Tidak ada. Untuk tes Bragasikart negatif. Oke, selanjutnya kita melakukan tes fungsi cerebellum. Pertama-tama kita melakukan tes manuver tangan, yaitu baik Bapak bisa mengikuti gerakan saya, Pak, kayak gini, Pak, secara berulang-ulang, Pak. Oke, yang satunya, Pak. Oke, baik Bapak. Selanjutnya kita bisa mengikuti gerakan saya lagi, Pak.
bisa menaikkan atau menurunkan tangan kayak gini secara cepat dan terkoordinasi, Pak. Oke, baik Bapak, terima kasih Pak. Yang terakhir, mungkin Bapak bisa nanti menyentuh tangan saya dulu, kemudian kembalikan ke hidung Bapak. Jadi kayak gini Pak. Oke Pak, siap. Silakan Pak. Ke hidung Pak ini Pak. Oke. Sini Pak, ke hidung Pak. Terakhir Pak. Ke hidung. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan untuk tes fungsi cerebellum. Baik Bapak, kita akan melakukan tes Romberg test. Bapak bisa meluruskan kakinya Pak, kayak gini Pak. Kurang rapat Pak. Oke, mantap Bapak. Nah, sekarang Bapak bisa berdiri dengan tegak Pak. Oke. Kemudian Bapak sekarang bisa menutup matanya. Kita sambil menjaga pasien kalau jatuh. Sekarang 1, 2, 3, bisa buka matanya Pak. Oke, untuk Romberg test negatif. Oke Pak, bisa kembali seperti biasa Pak. Kemudian Bapak bisa berjalan dulu Pak, mengelilingi sini Pak. Oke, kemudian balik lagi Pak. Oke, berjalan dengan normal ya Pak. Oke, kemudian kita tes tandem walking. Oke, sekarang Bapak bisa kayak gini Pak, luruskan kakinya. Nanti berjalan dengan lurus ya Pak, kayak gini Pak. Ikutin kayak saya Pak. Bisa dipahami Pak? Oke, silahkan bisa dicoba Pak. Oke, lurus, 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 lurus. Oke, bisa balik Pak. Oke, mantap Bapak. Siap, berarti Bapak normal aja ya Pak. Tes fungsi cerebellumnya di sini normal. Bisa balik sini Pak. Oke, baik Bapak, terima kasih. Bisa duduk kembali Pak. Oke, jadi Bapak pemeriksaan sudah selesai. Jadi semuanya normal aja Pak. Dan semoga kalau misalkan ada keluhan lagi Bapak bisa datang ke saya Pak. Makasih Pak. Sekian video skill lab saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.